Podcast SMK BHS Ngobrol Asik Penuh Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di podcast SMK BHS, obrolan asik penuh ilmu. Mudah-mudahan setelah podcast ini asiknya dapat, ilmunya juga dapat. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ayu Rahmawati, siswi SMK BHS kelas 11 Farmasi. Nah, podcast kali ini yang bertema jadi apa sih setelah lulus SMK? Tema kali ini sangat luar biasa dan sangat bagus untuk kita dan teman-teman semua. Bagi yang masih bingung setelah lulus SMK ini kita harus jadi apa ya? Apakah kita harus kuliah atau harus bekerja? Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol juga, saya akan memperkenalkan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu ada Teh Karina. Dia sebagai alumni SMK BHS tahun 2020 ya Teh? Iya. Teteh ini sebagai kesibukannya sekarang bekerja di apotek ya Teh? Iya. Sebagai pembisnis juga, sebagai seorang istri yang insya Allah sukses ya Teh ya? Dan ada Pak Dedi, yaitu dia sebagai guru di SMK BHS yang sangat luar biasa juga, yang sangat hebat dan insya Allah sukses ya Pak? Insya Allah, amin. Teteh gimana kabarnya nih Teh? Alhamdulillah baik. Kesibukannya apa aja nih? Sekarang kesibukannya kuliah, kerja, sama wirausaha juga. Kak Bapak apa kabar nih Pak? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apa aja nih Pak kesibukannya selain mengajar sekarang ini? Oke, kalau kesibukan saya mengajar ya mungkin kalau Bapak gitu ya, di luar tugas Bapak yang memang mengajar, kebetulan Bapak juga sibuk di organisasi-organisasi ya, salah satunya misalnya di Bursa Kerja Khusus atau Forum Bursa Kerja Khusus Kabupaten Sumedang, ditambah dengan tugas-tugas lain dari sekolah gitu. Wah, luar biasa sekali ya narasumber kali ini teman-teman semua. Nah, Teteh, aku mau nanya nih ke Teteh, boleh nggak sih ceritain pengalamannya sebagai siswa SMK, khususnya sebagai siswa SMK BHS. Kebetulan kan Teteh sudah jadi alumninya nih. Boleh, saya mau ceritakan sedikit cerita di BHS. Saya lulusan dari 2020. Alhamdulillah, saya lulusan dari sini gampang bekerja ya guys. Gampang bekerja. Pengalaman saya tuh nggak mencari kerja, tapi kerjaan yang menghampiri gitu ya. Alhamdulillah. Nah, jadi teman-teman semua di Teteh ini setelah lulus SMK BHS ini bukan mencari pekerjaan ya Teh ya, Iya. tapi alhamdulillah pekerjaan yang menghampiri Teteh. Nah, boleh sedikit cerita apa sih tanggapan Teteh kenapa sih memilih kuliah gitu dibandingkan bekerja? Sedangkan kan kalau SMK itu identik dengan bekerja gitu. Setelah lulus SMK itu kan identiknya bekerja bukan kuliah gitu. Kalau menurut saya sih fine-fine aja kalau misalkan SMK mau ke kuliah. Emang sih SMK itu harus emang kalau misalkan lulus tuh harus bekerja. Cuman karena undang-undang ya yang sudah dirubah, SMK tuh nggak dapat STRTTK, jadi wajib untuk melanjutkan minimal D3. Ya, yang pertama karena itu. Yang kedua mencari pengalaman baru, mencari teman baru, dan mencari sesuatu hal baru lagi gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang mau kuliah dari SMK juga bisa ya Teh ya? Bisa kuliah, bisa nambah ilmu lagi, bisa nambah pengalaman lagi. Nah, mau nanya nih aku ke Bapak. Nah, gimana sih tanggapan Bapak mengenai kuliah dan yang tadi Ayu bilang kan setelah lulus SMK itu kan identik dengan bekerja. Nih, bagaimana tanggapan Bapak terhadap siswa-siswi yang memilih kuliah dibandingkan bekerja? Sedangkan kan setelah lulus SMK itu harus sudah siap bekerja. Oke, boleh lah ya. Saya coba jawab ya pertanyaan dari Ayu. Gimana tanggapannya terkait siswa-siswi kita ketika memang sudah lulus, ternyata setelah lulus melanjutkan kuliah gitu ya. Padahal untuk SMK sendiri dianjurkannya atau ya direkomendasikannya adalah untuk langsung bekerja, mungkin tujuan SMK. Oke lah, balik lagi kalau kita bicara tentang SMK, sekolah menengah kejuruan seperti namanya, ya kalau bicara tujuan utamanya ya bekerja.
ya karena sekolah menengah kejuruan seperti namanya kejuruan ya, punya kejurusan atau jurusan tertentu lah ya, keahlian dalam bidang tertentu, dipersiapkan dalam bidang tertentu agar siap guna, siap pakai ya oleh dunia usaha maupun dunia industri ya. Nah, terus kalau bicara tadi tanggapannya bagaimana kalau siswa-siswi kita yang sudah lulus sekolah terus melanjutkan ya, padahal tujuan utamanya adalah anak SMK adalah untuk bekerja. Ya tidak apa-apa sebenarnya kalau bicara SMK ya, sekolah menengah kejuruan, ketika kita punya kesempatan untuk kuliah ya kita kuliah ya, istilahnya mah ketika memang ada kesempatan ya kita gunakan ya, selama kita bisa, selama kita mampu dan kita laksanakan atau kita gunakan kesempatan tersebut. Kan kalau kita bicara SMK ya, dari SMK sendiri kan oke lah, yang utama memang bekerja atau fungsi atau tujuan utamanya. Tapi kan kita bicara lagi, kalau bicara SMK ada istilah BMW lah ya, kalau untuk anak SMK tuh singkatan dari bekerja, melanjutkan, lalu berwirausaha ya. Nah, kalau bicara bekerja ya harapannya anak SMK tuh siap guna, siap pakai. Ketika dia lulus, dia bisa digunakan, dia bisa difungsikan, atau dia bisa siap bekerja dimanapun ya. Tadi seperti yang Karina bilang bahwa dia ketika lulus justru dia bukan yang nyari-nyari kerja, tapi kerjaan yang menghampiri dia lah istilahnya ya. Nah, ketika ada kesempatan untuk melanjutkan ya, itu bagaimana ya, kita lanjutkan aja kalau memang kita punya kesempatan atau ada kesempatan ya, untuk lebih mengembangkan diri kita lagi ya. Ketika kita melanjutkan kuliah, nah nanti juga ada pertanyaan lagi nih, ketika kita kuliah apakah kita harus satu jurusan dengan SMK atau berbeda gitu ya. Nah, kalau bicara nanti kuliah saya mau ke A, ke B dan sebagainya, itu manggalah silahkan ya, mau kemanapun anak SMK sebenarnya bisa-bisa saja ya. Cuman memang bagusnya adalah anak SMK itu ketika kuliah linear dengan jurusannya ketika kuliah di SMK. Biar apa? Agar nanti ketika dia kuliah, dia punya kelebihan ketika dia berkuliah. Oh, dia sudah terbiasa loh dengan praktek ini. Oh, dia sudah terbiasa loh dengan tugas A, B, C dan sebagainya. Nah, itu kelebihan anak SMK ketika kuliah linear dengan jurusannya ketika SMK dengan kuliah di perguruan tinggi. Nah, Pak, kalau misalkan ada pertanyaan lagi nih, biasanya kalau kuliah ya, terus agak belok lah, bukan belok sih ya, banting setir lah ya, keluar jurusan lain misalkan ya, itu bagaimana? Sebenarnya ya boleh-boleh saja, nggak masalah juga ya, anak SMK juga bisa kok belok, banting setir ya, cuman tadi rekomendasinya adalah linear ya. Tapi nggak apa-apa juga kalau mau belok ataupun banting setir juga tidak masalah ya, selama ya dia yakin dia mampu, dia bisa. Sebagai gambaran ya, saya sendiri lah ya, saya anak SMK juga kok ya dulunya. Saya anak SMK jurusan otomotif ya. Ketika kuliah banting setir belok deh lah ya, banting setir lah istilahnya ya. Saya belok atau banting setir ke jurusan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kan jauh ya. Istilahnya dari ngome atau main-main dengan piston, oli gitu ya. Tapi ketika kuliah kita bicara tentang Pancasila, ideologi lah dan sebagainya. Tapi selama kita yakin bisa, kita mampu dan kita mau, ya kita bisa kok. Ya. Nah, terakhir kalau misalkan jargon wirausaha nih, anak SMK juga dari ketika sekolah itu diberikan materi tentang kewirausahaan, praktek kewirausahaan dan sebagainya. Tujuannya apa? Agar nanti mereka ketika lulus punya opsi, ya. Ketika mereka ingin usaha, saya sudah pernah nih ketika dalam mata pelajaran PKK ya, kalau di SMK ya untuk prakteknya, terus juga ada PKK untuk teorinya gitu ya. Bagaimana sih saya membuat produk? Seperti apa sih ketika membuat produk? Seperti apa sih ketika marketing? Seperti apa sih ketika saya memasarkan produk saya? Ya, nah itu harapannya adalah nanti ketika lulus sudah punya opsi lah. Punya banyak opsi, mau bekerja, mau melanjutkan, mau wirausaha, oke lah ya untuk anak SMK. Ya. Itu mungkin. Nah, jadi begitu ya Pak, bisa dari yang tadinya juga sekolah di SMK bisa melanjutkan kuliah selama diri sendirinya mau dan yakin, kita harus memanfaatkan kesempatannya. Nah, itu ya Pak ya. Jadi yang mau dari SMK, yang mau kuliahnya tetap kejuruan itu bisa, tapi mau banting setir juga bisa. Nah,
Sekarang kita Ayu juga nih kan Pak udah kelas 2 nih mau ke kelas 3 ya, mau sebentar lagi juga mau lulus. Masih Ayu juga masih bingung sama teman-teman yang lain ini mau kuliah atau bekerja nih. Apa sih pandangan Bapak antara kuliah sama bekerja itu? Antara perbedaannya gitu. Oke, mungkin kalau untuk Ayu yang sekarang sedang kelas 11 nih ya, dan teman-temannya, sedang bingung ya, saya mau kuliah, saya mau kerja, saya harus bagaimana mungkin ya. Iya. Bagus itu pertanyaannya ya. Sebenarnya kalau bicara tentang mau kuliah atau kerja, mau bagaimanapun ya harus dipersiapkan tentunya ya dari jauh-jauh hari. Nah, tinggal bagaimana diri kita atau kita ngelihat juga nih, saya kalau misalkan untuk bekerja, saya sudah siap atau belum? Silakan mulai dipersiapkan dari sekarang. Dipersiapkan tuh apanya? Bisa kalian mempersiapkan kemampuan kaliannya, kemampuan dalam hal bidang kaliannya, kemampuan di luar bidang kaliannya, public speaking, adaptasi, terus juga pengambilan keputusan, problem solving dan sebagainya. Nah, tinggal itu yang dipersiapkan. Terus kalau bicara, saya mau kuliah, ya, apa sih yang perlu dipersiapkan, ya? Ya silakan kalian juga persiapkan juga nih. Saya dari sekarang kalau saya mau kuliah, saya mau kemana? Kuliah apa? Jurusan apa? Di mana? Ya, kalian juga perlu dipersiapkan. Saya kalau mau kuliah di universitas A nih. Nanti bagaimana sih ya alurnya? Nanti kalau saya misalnya jurusan ini, saya ketika jadi atau lulus, saya jadi apa nih ini? Ya. Nah, kalian juga harus dipersiapkan juga ketika misalkan mau kuliah juga. Nah, mungkin kebingungan kalian, saya mau milih kuliah atau kerja, ya. Saya yakin itu masih bingung sampai hari ini, sampai kelas 3 pun nanti akan seperti itu, saya mau kuliah atau kerja, akan kuliah atau kerja. Tapi silakan disiapkan saja untuk dua-duanya. Kalau untuk bekerja nanti saya siap, untuk kuliah pun saya mampu dan bisa. Ya. Jadi intinya, mangga dipersiapkan saja, silakan dipersiapkan saja kedua-duanya. Kalau sesuai keyakinan hati kalian, keinginan hati kalian, dengan berbagai aspeknya ya. Kalau saya misalkan, saya mah kalau ingin kuliah, tapi ingin biaya sendiri nih, ya, oke, saya kerja dulu, mengumpulkan dana dulu, mengumpulkan uang dulu untuk biaya kuliah. Tapi kalau ada kesempatannya saya untuk kuliah, besok kuliah, silahkan kuliah, ya, dengan segenap kemampuan kamu. Jadi begitu ya teman-teman yang masih bingung, buat teman-teman persiapkan saja ya Pak ya, mau kuliah atau mau bekerja itu nanti kedepannya harus sesuai keyakinan kalian, mau bekerja atau mau kuliah. Yang penting kita sudah menyiapkannya dari awal-awal ya. Nah, sekarang aku mau nanya lagi nih ke Teteh ya, bagaimana sih cara membagi waktunya? Sedangkan kan Teteh sangat sibuk ya, kuliah, terus berbisnis juga, bekerja juga. Gimana sih tipsnya, tips membagi waktunya gitu? Kalau saya membagi waktunya itu yang pertama lihat dari jadwal kuliah. Saya kuliah juga bukan cari yang harus kuliah tiap hari gitu ya, soalnya kan saya juga bekerja, karena biaya kuliah farmasi itu gak murah ya. Saya itu ngambil di kelas karyawan, otomatis kan seminggu cuma 3 hari belajar, apalagi dari jam 4 sore sampai jam 7 atau jam 8 beres gitu. Jadi kalau misalkan kerja pun bisa ambil atau tuker shift, jadi bisa ambil yang pagi buat kerja dan sorenya buat kuliah gitu. Nah, jadi buat teman-teman juga yang mau kuliah sama kerja bisa banget ya Teh? Bisa banget. Nanti ngambil shift atau jadwal kuliah yang karyawannya Teh ya? Iya. Kebetulan sekarang kan ada gitu. Jadi buat teman-teman yang mau kuliah sambil kerja bisa banget. Nah, Teteh Karina bisnis atau wirausaha apa sekarang? Saya emang dari dulu berjualan online shop, alhamdulillah ya. Punya toko juga. Sekarang lagi merintis. Emang dari dulu pas SMK dari sini juga dikasih biaya dari pemerintah gitu buat ngembangin bisnisnya. Alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang. Yang saya mulai dari SMP kelas 2 SMP gitu kalau nggak salah.
Jadi alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang. Jadi dari sekolah di SMKBS itu sudah mulai merintis usaha ya Teh ya? Iya, alhamdulillah dikasih juga biaya waktu dulu sampai ikut pelatihan kewirausahaan se-Jawa Barat di Bandung. Boleh sebutkan bisnisnya apa nggak Teh nih? Buat teman-teman barangkali ada yang mau mampir ke online shopnya Teteh gitu. Aku online shop jualan apa aja ya, yang penting tidak melenceng gitu ya. Aku jualannya barang kayak fashion, yang kayak gitu doang sih guys. Nah, jadi buat temen-temen nih yang mau belanja boleh ya ke online shopnya Teh Karina. Nah, sekarang aku mau minta tips dan saran nih dari Bapak sama Teteh. Gimana sih cara bisa menjadi kuliah atau pekerja yang sukses? Kebetulan kan Bapak sama Teteh sudah sukses ya. Alhamdulillah. Mau Karina dulu? Bapak dulu aja. Nah, ya. Oke, mungkin bagaimana tips jadi seorang misalkan kalau kita kayak bekerja, bagaimana sih ketika etos kerja yang seperti apa sih yang dibutuhkan, atau ketika kita berwirausaha harus bagaimana sih gitu ya, etos yang kita perlukan gitu ya. Agar meraih kesuksesan. Kalau bicara sukses, ya Bapak juga belum sukses lah ya. Sedang proses menuju dan ingin gitu ya tentunya ya. Nah, kalau bicara misalkan tentang bekerja suatu saat nanti kalian calon pekerja atau kita semua nanti suatu saat ya ada yang bekerja dan sebagainya, bekerjalah ya. Apa sih yang dibutuhkan dari seorang untuk bekerja? Yang pertama adalah mental. Jadi persiapkan nih terutama untuk kalian ya Ayu ya sekarang kelas 11 nanti menjelang kelas 3 12 persiapkan mentalnya ya, nanti ketika di dunia kerja kamu sudah bukan anak SMK lagi, mentalnya bukan anak sekolah lagi, tapi mentalnya harus siap jadi mental pekerja keras ya, intinya itu pertama mental. Yang kedua mau kerja keras, mau usaha istilahnya, mau banting tulang lah ya. Terus yang ketiga ya istilahnya mau mengembangkan diri kamu ya, ketika kamu nanti bekerja ya harus mau mengembangkan diri. Itu bisa dilatih loh dari sekarang ketika di sekolah ya, ketika kamu masuk organisasi ya di sekolah di OSIS, itu kan cara siswa mengembangkan diri ya, mengembangkan dirinya, bagaimana cara dia adaptasi, bagaimana cara interaksi, bagaimana dia melakukan public speaking dan sebagainya. Itu kan yang tidak didapat di kelas sebenarnya ya, tapi itu didapatkan ketika kamu dari pengalaman ya. Jadi intinya siapkan mental, siapkan diri, siapkan kemampuan ya, kemampuan dalam hal akademik kamu, kemampuan kefarmasian kamu kalau kamu jurusan farmasi ya, ataupun kimia industri kalau di BHS ya. Terus juga mau kerja keras, mau mengembangkan diri lah itunya untuk persiapan nanti untuk bekerja. Nah pun kalau misalnya nanti kamu mau wirausaha, yang namanya usaha atau berwirausaha itu ya harus diakui suka tidak suka itu tidak mudah ya. Sebenarnya kalau bicara etosnya apa yang dibutuhkan sama saja ya, mau usaha, mau bekerja keras, tidak mudah menyerah, mau mengembangkan diri. Ya, jadi itu mungkin kalau bicara tips and trick ya, mungkin atau apa yang perlu dipersiapkan nanti untuk bekerja maupun untuk berwirausaha. Ya, mungkin nanti Teh Karina bisa menambahkan lebih lanjut nih, yang memang berpengalaman ya. Bagi Bapak ya sebuah kebanggaan juga misalnya Karina sekarang dengan berbagai apa ya istilahnya mah kegiatannya ya, mulai dia jadi seorang istri, terus juga berwirausaha, terus juga bekerja, terus juga kuliah ya. Bagi Bapak itu sebuah kebanggaan. Karina bisa menjalaninya sampai hari ini dengan baik ya, karena kebetulan Karina ini dulu wali kelasnya Bapak gitu ya. Tentu itu sebuah kebanggaan lah ya bagi Bapak gitu ya. Benar ya kata Pak Dedi tadi, emang yang pertama itu harus yang dikuatin itu yaitu mental, karena di pekerjaan itu bukan tekanannya, karena emang udah kita tuh harus siap gitu, disuruh ini, disuruh itu, emang pekerja emang harus begitu. Terus harus disiplin juga, kita harus bisa jaga sopan santun, apalagi di bagian pelayanan ya. Kalau bagian pelayanan kita tuh harus ramah, tamah sama pasien, terus sama konsumen atau pembeli. Buat wirausaha, aku cuma mau nambahin aja triknya, harus
sering upload ya guys. Sering upload terus sering sharing ini itu gitu mau di WhatsApp, mau di IG atau di yang lain. Terus harus ulet ya kalau misalkan mau jadi wirausaha. Kalau misalkan ada pesanan atau ada orderan, itu harus buru-buru dicatat atau di print gitu kan, biar kita nggak kelupaan dan nggak ngecewain juga konsumen gitu. Nah, jadi itu teman-teman tips dan sarannya dari Bapak dan Teh Karina. Jadi buat teman-teman yang mau bekerja harus mempersiapkan mentalnya, harus mempersiapkan dirinya, harus disiplin juga, harus mengembangkan, mau berkembang juga, harus siap untuk bekerja dan mempersiapkan mentalnya. Kalau yang mau berwirausaha harus ulet, harus siap dengan kondisi aplikasinya, harus aktif medsos mungkin ya Teh Iya, aktif medsos biar banyak teman juga, karena banyak teman makin banyak tali persaudaraan juga, makin banyak yang tahu juga. Nah, jadi buat teman-teman mungkin itu saja podcast kali ini. Jadi buat teman-teman nih, khususnya buat kelas 11 atau kelas 12 yang bingung kuliah atau bekerja, kalian boleh bekerja ataupun kuliah sesuai keinginan kalian, asal kalian yakin dan mau mengembangkan diri kalian. Nah, itu saja mungkin ya Teh ya. Iya. Semoga bermanfaat ya. Alhamdulillah tema podcast kali ini sangat luar biasa dengan narasumber juga yang sangat luar biasa ini. Nah, buat adik-adik SMP MTS sederajat yang masih bingung nih mau sekolah kemana, yang masih bingung mau melanjutkan sekolahnya kemana, ayo gabung aja ke SMK BHS. Di sini kita nggak belajar tentang pelajaran aja nih, tentang kejurusan aja, kita juga belajar tentang berbisnis gimana, membuat produk gimana, dan cara mengiklankan produk atau memasarkan produk, kita juga belajar di sini. Nah, ini dia ada salah satu hasil karya siswa-siswi SMK BHS, yaitu hand sanitizer. Nah, di sini kita juga bisa menjual hand sanitizer ini dengan nilai yang bagus ya, dengan penjualan yang sangat bagus. Jadi buat adik-adik semua, ayo gabung dan segera daftar di SMK BHS. Ya, baik. Ucapin terima kasih banyak nih buat Teteh sama Bapak udah meluangin waktunya buat podcast di SMK BHS kali ini. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya, sangat berharga buat kita dan sangat semoga ilmu yang kita dapat ini bermanfaat bagi kita ke depannya. Terima kasih banyak sekali lagi udah meluangkan waktunya di tengah kesibukan Teteh sama Bapak. Nah, teman-teman, itu saja podcast SMK BHS kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bermanfaat buat kita ke depannya. Dan yang masih bingung mau bekerja atau berkuliah, bisa berkuliah sambil bekerja juga. Dan buat adik-adik SMP MTS, khususnya yang ada di Kabupaten Sumedang, boleh ayo segera gabung di SMK BHS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.